ini adalah lukisan cakrawala yang terbentang luas, membawa manusia bangun dengan gemuruh teduh embun dan mengantar sang surya terbit ke puncaknya. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona. Salah satunya adalah Desa Indrajaya. Desa Indrajaya berdiri tahun 1980, pemekaran dari Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun nama Indrajaya diambil dari seorang tokoh masyarakat yang ada di Desa Indrajaya yang bernama Indrajaya Disastra. Jadi Desa Indrajaya oleh masyarakat pada waktu itu diberi nama Desa Indrajaya. Desa Indrajaya berada di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Indrajaya terdiri dari 21 KRT-an, 3 kedusunan. Dusun 1, Dusun Cimala, Dusun 2, Dusun Bongkor, Dusun 3, Dusun Cicurug. Luas Desa Indrajaya kurang lebih 326 hektar, terdiri mungkin dari sawah sekitar 206 hektar, daratan 90 hektar, dan selebihnya kolam. Desa Indrajaya 5.600 penduduk, kakaknya sebanyak 1.675. Desa Indrajaya memiliki potensi alam yang dipadukan dengan masyarakat yang ramah. Apa saja mungkin yang digali, yaitu adalah potensi yang ada di Desa Indrajaya maupun permasalahan yang ada di Desa Indrajaya. Bidang-bidang yang kami gali, bidang-bidang yang kami kembangkan, satu adalah bidang pertanian dan perikanan. Terutama di bidang pertanian, alhamdulillah di Indrajaya terdapat 11 kelompok tani dan 1 kelompok KWT, kelompok wanita tani lestari. Iya, dengan
supaya ngembangkeun gitu tah. Yang ada mah kelompok peneli gitu. Namun hari abdi teh kan keacan tarangkan itu ka dieu awam lah istilahnya mah pengalaman ya dan terus ngajengkeun sabarangkali ka BPP pan keacan bae digulkeun keacan luki pangitan seseratanana. Tah Pak Purwo teh bade diajak gitu teh. BPP Ayo urang Minang Saraya gitu tah. Sebagai pengelola ikan di Bumdesna Indrajaya, yang mana ikan-ikan tersebut saya kelola dari kebul, istilah bahasa Sundanya dari kecil lah, sebesar biji, sebesar ini saya kelola bisa sampai dengan ukuran 3 jari, dan lanjutnya di bidang mengelola balongnya Bumdes, karena Bumdes itu tertarik dengan saya memelihara ikan karena ada racikan ikan sendiri, sampai Bumdes menarik saya, dan sekarang Bumdes membangun balong yang mungkin untuk saya mah biaya ini cukup besar, karena seperti ini balongnya, bahkan dibikin kantor Bumdes. Mungkin selanjutnya Bumdes juga akan mengadakan, rencananya Bumdes itu mengadakan mesin pakan untuk mengolah bikin pakan sendiri gitu kan. Maka dari itu sekarang ikan-ikan yang ada di Bumdes itu tadinya kecil-kecil. Sesudah saya kasih makan yang racikan tadi, alhamdulillah ada baru sebulan dari kebun sampai sekarang udah sekilo, kira-kira kurang lebih 80 ekor, alhamdulillah. Ikan tersebut saya pelihara dan saya kasih makan sehari 2 kali, pagi dan sore. Ikan tersebut mungkin harus cepat besar, harus bisa mencapai target. Bagaimana caranya bisa mencapai target? Yaitu ada tip-tip tersendiri. Bagaimana cara tipnya? Misalnya saya beli pakan yang harga 175.000, tetapi kualitas pakan bisa melebihi harga yang 300. Bagaimana caranya? Ya caranya bahannya ada di kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayu Abdul Sarip. Saya Ketua Karang Taruna dari Desa Indrajaya, Kecamatan Sukarantu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah, saya saat ini berbisnis di bidang perikanan, salah satunya di bidang pembesaran berupa ikan nila, ikan nilem, ikan mas, dan yang menjadi pokok itu pembesaran. Dan saat ini sedang menggeluti pengembangbiakan atau memijahkan, kalau bahasa orang Sunda itu memijahkan ikan tambak. Untuk program Karang Taruna kedepannya, salah satu program saya itu karena melihat siklus atau melihat kapasitas dan yang ada di wilayah Indrajaya itu lebih apa ya, bilang perikanannya besar gitu, sumber airnya bagus gitu. Jadi untuk kedepannya gitu, petani-petani muda itu harus muncul, petani-petani milenial gitu, untuk pengembangan atau pembesaran di bidang perikanan gitu. Karena nggak seharusnya lah, nggak perlulah kita untuk pergi keluar gitu, karena potensi di tempat asal kita pun itu lebih besar gitu untuk pengembangan usaha, pengembangan jati diri sendiri itu orang itu sendiri itu lebih banyak di perkampungan kita sendiri gitu untuk pengembangan usaha dan yang lainnya. Dan semoga dengan salah satu contoh saya sebagai petani muda gitu, petani milenial yang bergerak di bidang perikanan,
semoga menjadi inspirasi untuk kawan-kawan muda lainnya dalam pengembangan usaha, salah satunya di bidang perikanan ataupun pertanian yang ada di wilayah kita masing-masing. Tenaga pengrajin misalkan yang Pak. Agar gajian. Iya, agar gajian Pak. Iya, agar gajian. Pembangunan di Desa Indrajaya, kami dimulai dengan musyawarah dusun, musren bangdes, lalu dituangkan pada RPJMD selama 6 tahun, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa atau disebut RPJMD. Kami selaku BPD Desa Indrajaya, tentu saja dalam hal ini BPD merupakan kepanjangan daripada masyarakat, di mana salah satu fungsi dan tugasnya adalah sebagai partner daripada kepala desa, kemudian untuk menilai kepala desa, kemudian untuk bersama-sama dengan kepala desa, dan alhamdulillah selama ini kami BPD Desa Indrajaya selalu berkoordinasi, bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa, dan begitu juga Kepala Desa sangat welcome dan juga selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kepala Desa yang tujuannya adalah pertama, BPD sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, tentu saja setiap mengadakan musdus, kemudian musdes selalu dilakukan setiap saat untuk kepentingan atau untuk kemajuan masyarakat di Desa Indrajaya. Dan alhamdulillah selama ini kami beserta rekan-rekan BPD yang lainnya selalu berupaya, berusaha untuk menggali potensi yang ada di Desa Indrajaya, kemudian selalu mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dikomunikasikan, akan disampaikan kepada kepala desa dengan tujuan tentu saja ingin bahwa Desa Indrajaya masyarakatnya sejahtera, termasuk masyarakat yang mampu, mudah-mudahan menjadi masyarakat Desa Indrajaya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Infrastruktur terukur tepat guna dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPM, alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan pemerintah desa di Desa Indrajaya di tiap-tiap kedusunan. Pada hari ini juga alhamdulillah bulan 9 pemerintah desa dapat bantuan sepi tank 50 unit sepi tank, sekarang sedang dilaksanakan di Desa Indrajaya. Alhamdulillah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah pusat, wilayah maupun daerah yang telah mengotorkan bantuan kepada pemerintah desa, sehingga masyarakat sangat antusias dapat bantuan dari pemerintah. Sekalipun DD dana desa itu tidak bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, tapi alhamdulillah Bapak Kepala Desa selalu lihai, selalu datang ke tiap-tiap dinas untuk mencari bantuan-bantuan untuk kepentingan masyarakat Desa Indrajaya, baik itu di bidang infrastruktur, baik itu di bidang pertanian, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi. Alhamdulillah, insya Allah sudah sekitar 1 minggu bisa selesai ini masalah ini.
Pemahaman anak yang tinggi akan pentingnya pendidikan akan mendorong terwujudnya generasi penerus yang berwawasan luas. Di bidang pendidikan, alhamdulillah di Desa Indrajaya udah ada peningkatan. Terutama semua anak-anak wajib belajar, wajar 9 tahun, bahkan sekarang wajib belajar sampai 12 tahun. Mudah-mudahan Desa Indrajaya bisa meningkatkan pendidikan anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Walaupun pada hakikatnya belum bisa membantu secara stimulan untuk beasiswa anak-anak, tapi ke depan mudah-mudahan Indrajaya bisa membantu. Keberadaan pendidikan yang ada di Desa Indrajaya, yang mana alhamdulillah di Desa Indrajaya di samping ada pendidikan formal dan juga ada pendidikan non formal yang di dalamnya terdapat yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah atau disingkat dengan MDTA. Kebetulan saya sebagai koordinator Desa Indrajaya tahu persis perjalanan diniyah dari mulai nol sampai sekarang. Alhamdulillah, walaupun perjalanan sangat melelahkan, sangat panjang, tapi dengan kebersamaan dan upaya kami bersama dalam memajukan pendidikan diniyah di Desa Indrajaya khususnya, alhamdulillah sedikit demi sedikit ada kemajuan, dan juga alhamdulillah diniyah sekarang udah ada di bawah naungan FKDT atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya. Perlu diketahui bahwa lembaga Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, terdiri dari 8 madrasah diniyah, yang mana alhamdulillah madrasah yang 8 itu sudah mendapatkan izin operasional dan juga sudah mempunyai nomor NSDT dari Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu kami mohon doanya kepada semua pihak, mudah-mudahan perjuangan kami dalam rangka memajukan lembaga keagamaan, diantaranya Madrasah Diniyah Takmiliyah, ada dalam kelancaran dan juga ada dalam kemajuan, bisa membantu pemerintah di dalam rangka memenuhi sasaran membentuk manusia seutuhnya. Keagamaan dan kebudayaan, terutama bidang pendidikan agama, kami bekerja sama dengan MUI Desa Indrajaya, bekerja sama dengan para guru-guru diniyah yang ada di wilayah Desa Indrajaya, sehingga alhamdulillah walaupun dalam situasi COVID-19 ini Desa Indrajaya tetap bisa belajar tentang ilmu keagamaan melalui di madrasah diniyah maupun di pengajian di setiap masjid atau di pesantren. Alhamdulillah Desa Indrajaya mempunyai satu pesantren As-Saronayatul Huda di Kampung Cimalatongoh dengan sebagai pimpinan pondok pesantrennya yaitu Bapak Ajengan Edi, sekaligus beliau sebagai Ketua MUI Desa Indrajaya. Nah, di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nami MUI Desa Indrajaya, oke, atas nami pimpinan pondok pesantren As-Saronayatul Huda. Dan mengingatkan para umaro sinarang para naon ulama.
alhamdulillah di Desa Indrajaya antara Umaro beserta naon ulama ada kebersamaan. Oke, alhamdulillah parantos karaos nyaahna Bapak Kepala Desa sangalengan anak masyarakat, oke, para ulama segi masalah pendidikan, oke, segi masalah naon jalan, oke, segi masalah naon ekonomi, kalawan bertahap gitunya. Alhamdulillah. Oke, kegiatan MUI di Desa Indrajaya nomor kahiji sok ngayakeun pangaosan sasihan MUI kalawan sasihan anak giliran. Oke, kanggo anu tausiah sinareng kanggo anu protokolna maos Qur'ana hadiahna teu nyanak tinu sanes nyanakna ulama nu aya di desa kamagina. Oke, atas nama pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah di Cimalatanggo termasuk Desa Indrajaya kene katanya. Alhamdulillah Pesantren As-Sunnah nanti aya PAUD oke, aya dinia aya para santri. Pami PAUD mah belajarna jam 8 sampai jam 10 katanya. Alhamdulillah. Kalau upami dinia di jam 2 bikin kasar, upami santri mah nonstop di siang naon ungi kalawan. Alhamdulillah di Pondok Pesantren As-Sunnah kajabana aya santri di Desa Indrajaya, oge aya santri di luar di Purwakarta aya, terus di Bandung aya, di Sayong aya, oge di Singaparna aya deui. Oge, alhamdulillah kegiatannya di Pesantren As-Sunnah mami enjing mami masuk kelas sholat duha, terus sholat duha sama-sama ngadua naon doa duha, terus naon terus rengse sampai masuk ke belajar masing-masing. Oke, di dia penginten da aya sekolah di dia mah pengintennya aya sekolah bebas, aya nu ka Bakan Kiara gitu, aya anu ka Cisayong gitu. Nanti di berangkat boleh di mana hadir. Sarana dan prasarana kesehatan hadir guna membantu dan menjaga masyarakat Desa Indrajaya. Tentang kesehatan di Desa Indrajaya, Posyandu yang ada di Desa Indrajaya ada 6. Kami melakukan pelaksanaan Posyandu 1 bulan sekali setiap Posyandunya. Yang diperiksakan di Posyandu yang pertama yaitu terutama pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, imunisasi, gizi, dan ibu hamil. Mengenai stunting di Desa Indrajaya, di Puskesmas Sukaratu, kami berkolaborasi dengan ahli gizi menjelaskan kepada keluarga mengenai pola makan dan hidup sehat. Pemerintah Desa Indrajaya terhadap masyarakat itu sangat baik ya, terutama sekarang tentang vaksinasi COVID kepada masyarakat. Kita bekerja sama untuk menyelesaikan sasaran yang ada di Desa Indrajaya keseluruhannya. Saya atas nama anggota dari Kampung KB, kepengurusan Kampung KB, keberadaan Kampung KB di Desa Indrajaya ini sangat menunjang akan aktivitas kelembagaan di Desa Indrajaya ini, terutama melalui 8 fungsi Kampung KB, yaitu seksi agama, keagamaan, ekonomi, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, serta lingkungan, pembinaan lingkungan. Kami Kampung KB sangat mendorong
kegiatan desa dari bidang terutama reproduksi dan bidang pengendalian keluarga berencana seperti itu. Baik, apa ya? Dan tidak teh cara sebenarnya. Tahu bulat. Itu bro. Ayam papais, ayam ngeblong. Nanya sebenarnya. Keripik. Biasa nih, Pak. Nah ya. Oh, sare, pantun tahu ko ya kayaknya. Pantun tahu. Masa kasih orang di sini. Balik kanan, gerak. Kol kematian Cit, sok Cit. UMKM yang beragam memanfaatkan hasil alam senantiasa membangun masyarakat yang aktif, kreatif, dan inovatif. Jaya juga hasil karya-karya dari masyarakat seperti asbak, teko, kompol dan lain sebagainya itu adalah hasil dari karya-karya warga masyarakat. Bahan-bahannya ada dari buah nangka, jati juga ada, dan lain-lainnya gitu. Kalau ini proses bikinnya ini, bentuk ikan ini kadang-kadang 3 minggu, 2 minggu lebih lah baru selesai gitu. Ya tergantung. Saya mempunyai ide itu, saya melihat bambu yang banyak berserakan menjadi limbah. Saya punya ide, ya saya ambil buku-bukunya kayak ini, ruas-ruas ini, terus saya mencoba untuk bikin sebuah kerajinan yang bisa dibilang unik, misalnya dari bambu. Kerajinan PPT ini yang menjadi turun-temurun sejak dulu ada. Walaupun belum dimodif sedemikian rupa, alhamdulillah berjalan kerajinan PPT tersebut. Mudah-mudahan ke depan bisa dirangkul oleh BUMDes, bisa bekerja sama dan bisa dimarketkan sehingga meningkatkan taraf hidup para pengrajin PPT tersebut. Dukungan dari pemerintah desa karena bisa memajukanlah sedikit-sedikit yang ada tenaga kerja di daerah pedesaan. Konveksi tanggal 6 bulan 12 2019 ada produksi konveksi dari kaos anak-anak, ukurannya kecil-kecil gitu. Ada karyawan kurang lebih 20 lah bawahnya, tapi masih Desa Indrajaya semua juga karyawannya. Ku nanti kau ku nanti, walau sampai akhir hayat ini. Dan hasil karya warga Desa Indrajaya, dan ini hasilnya ada rasa kacang, ada rasa ketan. Nah ini pizza, katanya sih pizza namanya Nyai Kopior. Ada kopior, banyak lah rasa mah, banyak soal rasa. Mereknya Angkat Bakeri, asli hasil karya Desa warga Indrajaya. Sama pegawainya juga warga Indrajaya.
saja menata ke depan. Mudah-mudahan Desa Indrajaya melalui para pengrajin tersebut bisa berkembang, maju, mandiri. Pertama saya masuk desa pada tahun 2012 sebagai kaur umum, kemudian pernah menjabat sebagai kaur pemerintahan dan kaur kesejahteraan, sampai pada saat ini jabatan saya sebagai sekretaris desa. Tupoksi dan pekerjaan saya adalah pimpinan dari sekretariat desa dan juga bertugas untuk membantu administrasi desa dan kepala desa. Kepada masyarakat menghimbau supaya desa kita itu sehat, indah, bersih, sehingga menuju masyarakat sejahtera tadi kita harus mampu meningkatkan kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan ke-RT-an, ke-RW-an, kebunuhan, terutama dalam hal membuang sampah. Banyak hal yang perlu digali di Desa Indrajaya. Mari kita sama-sama bekerja sama dengan semua lembaga, terutama kita saling terbuka dengan semua unsur kelembagaan, baik itu BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, para kader dan perangkat desa juga harus betul-betul jujur dan betul-betul musyawarah untuk mencapai satu tujuan. Insya Allah kalau semua membantu kinerja dari kepala desa bersama-sama dengan masyarakat, nantinya desa itu bisa sinergi, bisa mandiri dan bisa maju ke depan sesuai dengan harapan kami, visi misi kami. Desa Indrajaya membangun menuju desa sejahtera lahir dan batin.